Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sahabat dakwah di mana saja Anda berada, ayo dukung channel dakwah kami dengan subscribe NW Malawi channel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiada hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini Allah masih beri kita kesempatan, ya, yaitu untuk mengisi sisa-sisa umur kita dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, kesalahan kita, kehilapan kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema kajian vitamin hati kita atau nasihat kita kali ini yaitu keutamaan bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab itu sendiri adalah salah satu daripada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, ya, 4 bulan ya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah itu ada yang disebut kata-kata Ashhurul Hurum, 4 bulan. Mana 4 bulan yang diharamkan untuk, ya, yang pertama adalah bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan yang terakhir adalah bulan Muharram. Itu bulan yang disucikan, ya. Oleh sebab itu keistimewaan daripada bulan Rajab ini salah satunya diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau yaitu Gunniyah halaman 319 juz 1 menyebutkan, ya, menerangkan tentang keutamaan daripada bulan Rajab itu sendiri sesuai dengan namanya. Yang pertama adalah huruf roh, huruf roh. Apa maknanya huruf roh di sini? Yaitu berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Apa rahmat Allah, kasih sayang Allah. Artinya di dalam bulan Rajab ini penuh dengan kasih sayang Allah. Apa yang kita kerjakan, ya, semua kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Senang kita disayang oleh Allah itu. Bagaimana cara Allah menyayangi kita? Tujuannya, ya, untuk kebaikan kita, keselamatan kita di dunia dan lebih-lebih di akhir. Kalau Allah sudah sayang pada hambanya itu, tenang hidup kita itu, nyaman, ya. Jadi cara Allah menyayangi itu
cara Allah menyayangi itu adalah tujuannya yaitu keselamatan kita di akhirat. Ya. Disayang ya. Ingin disayang oleh Allah. Mana cara-cara Allah? Kuli Allah menyayangi hambanya. Apa bunyi ayat itu? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Sebelumnya ayatnya apa bunyinya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutnya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa arti alladzina idza asabathum musibah? Orang-orang yang ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Musibah itu tidak hanya kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan hati dalam hidup kita. Termasuk musibah namanya. Nah, ketika kita ditimpa kesusahan, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kenapa mesti kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena itu artinya kita mengembalikannya kepada Allah. Yang beri masalah siapa? Allah. Yang beri cobaan siapa? Yang beri rasa susah siapa? Yang memberikan mengalirkan air mata kita siapa? Yang memberikan bahagia siapa? Allah. Makanya kita kembalikan kepada Allah. Nyaman rasanya. Ya. Ada keluarga kita, ya. Ada orang-orang yang kita sayang meninggal dunia. Apa kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa artinya? Dari Allah dan kepada Allah juga akan kembali. Artinya makna tersirat dari kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah apa yang kita miliki sekarang ini, apa yang ada pada dalam diri kita ini adalah titipan Allah. Berarti siapa yang punya? Allah. Gampang. Inna lillah, dari Allah tuh. Kekayaan tuh siapa yang punya? Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah juga dia akan kembali. Ya, ada kebakaran, apa kita bilang? Teman akhlaknya tidak baik, inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi luas makna inna. Jadi kalau kita perdalam makna ini namanya kalimat apa? Innalillah. Istirja. Banyak-banyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang, ketika ada musibah ya yang melanda kita itu perbanyak ucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita bilang demikian, nah ini salah satu musibah itu akan hilang. Musibah itu akan diganti dengan yang baik. Apa katanya? Allahumma ajirna fi musibati wa khalif lana khairam minha. Kalau kita ditimpa musibah seperti itu, ya Allah, apa? Allahumma ajirna fi musibati wa akhlif lana khairan minha. Allahumma ajirna fi musibati. Ya, paham kalian? Bahasanya kita Allah nitip masalah, Allah beri kita ujian, Allah beri kita musibah bukan tanpa tujuan. Itu artinya Allah melatih kita untuk bersabar. Ya. Wabasyiris sabirin. Apa namanya? Wabasyiris sabirin. Ya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Salah satu kabar gembiranya apa?
Apa salah satunya? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang mengembalikan segala sesuatunya dalam hidupnya kepada Allah, mereka itulah yang mendapatkan sholawat. Apa itu sholawat? Doa. Min rabbihim, dari Tuhan mereka. Artinya Allah jadikan dia, ya, kalau dia sabar dengan apa yang ditimpanya itu, Allah sendiri ya yang menyaksikan. Warahmah. Nah, seperti warahmah, kasih sayang. Makanya rahmatun itu artinya apa? Kasih sayang. Kalau rahmatun nisa, kasih sayang wanita. Siapa yang kasih sayang di sini? Wanita. Fa'ilnya siapa? Anisa. Butuh maf'ul dia. Siapa yang disayang? Misalkan rahmatun nisa'il jim. Nah, itu artinya. Paham? Fi'il, fa'il, maf'ul. Paham? Jadi kita ini adalah fi'ilnya, pekerjaan Allah. Fa'ilnya siapa? Allah. Allah yang artinya di bawah kekuasaan Allah. Hari ini udah ditentukan kita ini mengaji, udah ditakdirkan mengaji. Paham? Nah, ini pertama makna rahmat, yaitu kasih sayang Allah. Huruf pertama itu Rajab, kasih sayang Allah. Apapun yang kita kebaikan yang kita lakukan pada bulan Rajab, mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, kesabaran kita mendapatkan kasih sayang Allah. Banyak membaca Al-Quran mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi dua cara ya agar kita itu cepat nikmat Allah itu datang dalam diri kita. Yang pertama ya, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, ya, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, itu niatkan cara kita untuk mengingat Allah. Ya, dikasih kita ini bahagia ya, dikasih kita bahagia ataupun luka dalam hati kita itu, niatkan itu cara Allah mengingatkan dalam diri kita. Kedua, cara kita untuk bersyukur ya. Bersyukur itu tidak hanya suatu yang kebahagiaan saja. Misalkan coba nih, orang tabrakan, orang jatuh, sakit kita, apa kita bilang? Untung. Apa kita bilang? Sering nggak kita bilang begitu? Kayak gimana misalkan? Ya, keseliu. Untung. Keseliu saja untung. Ya, paham nggak? Untung. Makanya itu perlu disyukur. Yang kedua, huruf jim ya atau ja yang berarti judullah. Apa artinya? Judullah yaitu kedermawanan Allah. Kedermawanan Allah, kemurahan Allah, Ar-Rahman Allah ya. Kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedermawanan. Apa makna dermawan di sini? Salah satunya ini diberikan kita nikmat masih hidup sampai sekarang. Diberikan kita kesempatan untuk mengisi bulan-bulan Rajab ini. Berapa banyak teman kita coba? Ada enggak saudara kita yang meninggal 1 tahun ke belakang ini? Ada? Ada. Siapa saudara meninggal? Pernah nggak kebayang kita akan ditinggalkan? Tidak. Tapi inilah salah satu kedermawanan Allah. Diberikan kita kesempatan untuk hidup. Karena hidup itu cuma sekali. Isi dia dengan hal-hal yang bermanfaat. Apa pesan Jibril alaihissalam? Ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu ya,
Mau melakukan kebaikan dalam isi hidupmu itu silahkan, keburukan silahkan. Fa innaka mayitun. Tapi ingat, di balik kehidupan itu ada ujungnya yang disebut dengan kematian. Kematian itu bukan mati selamanya, ya, tetapi akan kita mendapatkan buah daripada umur yang kita gunakan. Kalau umur kita digunakan untuk keridhaan Allah, maka kebaikan pula akan kita dapat ketika di dalamku, ya, apa judullah, kedermawanan Allah. Mana kedermawanan Allah dalam hidup kita juga diberikan apa? Nikmat itu berupa apa makanya? Umur, sehat, apa juga cepat? Hah? Yang tak nyebut tak dapat ini lontong. Apa? Nikmat. Sekarang ini apa kita nikmat? Nikmat diberikan kita sebagai penuntut ilmu. Makanya itu minta ya. Jangan hanya minta ilmu banyak, tapi diberikan kenikmatan dalam belajar. Bagaimana itu? Ya guru besar kita Syekh Zainuddin, ya Allah, ketika beliau belajar di Makkah, surban beliau ya, terbakar. Ya Allah, sampai tidak terasa ya, sehingga umi beliau, ibu beliau langsung bilang, dikira bau apa ya? Bau apa di dapur? Ternyata ditanya beliau, bau apa ini? Beliau bilang, jawab, tak tahu, padahal api di kepala beliau, artinya di surban beliau. Orang udah nikmat belajar, ya. Orang nikmat sholat, bagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika tertancap panah, ya Allah, tidak terasa, ya, sama kita. Kalian juga nikmat sholat, nikmat nggak sholat? Kapan nikmatnya? Paling nikmat pas sholat subuh, sambil tidur gitu kan, nikmat. Orang sudah salam, kalian masih berdiri. Saking nikmatnya itu. Ada enggak? Ada sampai sujud terakhir udah saya lihat sih. Enggak berdasarkan pengalaman kalian. Sampai sujud Allahu Akbar. Kirain juga kemungkinan tuh sujud lamanya banyak doanya, atau mungkin takutnya dia meninggal syahid ya, mati syahid dalam keadaan sujud terakhir. Ya Allah, kelamanya assalamualaikum, imam assalamualaikum, ya Allah, udah apa doa-doa sampai subhanallah la ilaha, masih sujud ya, takutnya ini orang apa mati syahid, ya Allah, takutnya ya. Setelah didorong-dorong apa mati, ternyata dia tidur. Pernah enggak? Pernah ada. Dah kan? Rasa nikmat tidur dalam sholat ya. Ada juga sujud itu ya. Pas bangun langsung salam, assalamualaikum. Ada enggak? Ada enggak? Nah itu nikmat juga, luar biasa. Tapi kalau sahabat nikmat dalam sholat apa? Panah itu ditarik, dilepas ketika sedang sholat. Maulana Syekh saat belajar tak terasa ya, sorban beliau terbakar. Kalian nikmat juga tidur enggak? Belajar nikmat. Yang paling nikmat siapa laki-laki? Hah? Imam Syafi'i tidur belajar. Imam Ardi tidak ketiduran. Ya. Nah itu nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang lain juga? Melihat, mendengar. Ya Allah, sering kita umpamakan kalau gadis, ini teman-teman kita ini yang cantik-cantik kayak bidadari ini, ya Allah, kaya belum? Kaya bidadari. Kenapa perlu kita bilang kaya? Kalau bidadari itu kentutnya harum kasturi. Tapi kalau kaya bidadari itu bedanya. Kalau bidadari asli dia itu kentutnya harum, semerbak, mewangi, ya Allah. Tapi kalau beliau ini kaya bidadari, nah kentutnya itu beda kan. Ya.
Semerbak apa? Subhanallah. Paham enggak? Itulah. Tapi nanti orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, wanita soleh, dia akan menjadi bidadarinya orang-orang soleh. Ya Allah, jangan takut ya. Kalau pengiler-ngiler ngajinya tenang. Di surga itu tidak ada nenek-nenek, Mas. Tidak ada orang, maaf kata, coklat-coklat, nggak ada. Ya, yang ada semua putih. Ya Allah. Bidadari itu kalau minum itu airnya nampak di leher. Kalian juga nampak? Enggak, nampak minum tapi golok-golok sampai begini keluar. Iya. Pernah nggak lihat orang putih gitu kan uratnya nampak itu? Iya. Lihat orang-orang saudara-saudara kita itu yang putih-putih itu, ya Allah. Bidadari dunia kalau minum nampak airnya tapi nyata airnya sampai begini ya. Tapi kalau bidadari surga itu di dalam, berarti lehernya kaca Pak Ustaz? Enggak, masa kaca? Ya enggak ada. Makanya jadilah bidadari di dunia sampai akhir. Kalau suami soleh, istri solehah, ya, maka itu akan menjadi pasangan di dunia dan akhir. Ingin jadi pasangan dunia akhirat. Itu namanya sehidup sesurga. Makanya kalau kita mendoakan itu orang nikah itu rubah, semoga menjadi pasangan sehidup semati. Jangan. Semoga menjadi pasangan sehidup sesurga. Ya Allah. Di dunia jadi istri, di surga jadi istri. Oh, berarti peot enggak dia? Enggak. Dia akan kembali muda. Ya, tenang, semua diet saat itu. Tidak ada lecet-lecet sedikit pun, ya. Tidak ada korengan, enggak ada di surga koreng. Kalau yang korengan enggak bisa masuk surga itu. Nenek-nenek enggak bisa mah. Makanya Allah bilang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah ini enggak akan mampu kita. Coba nikmat mendengar. Perempuan ini kalau kedok gimana? Siapa cantik menurut kalian di sini? Hah? Risma. Risma cantik enggak? Enggak, iyalah sekali kan. Cantik enggak? Cantik. Oh, enggak cantik ganteng mah. Cantik, tapi dia kedok kira-kira. Risma, kamu dipanggil Pak Ustaz? Enggak, saya udah makan kok. Pilih wanita cantik atau tapi kedok atau yang biasa saja tapi tidak kedok. Hah? Yang biasa itu ya kayak apa misalnya? Giginya aja putih gimana? Ayo pilih mana? Pilih mana? Cantik tapi kedok, ya? Atau dia giginya putih aja tetapi dia enggak kedok. Pilih mana? Makanya nikmat Allah ya, dikasih pendengaran nikmat Allah, dikasih melihat penglihatan Allah. Itu banyak nikmat Allah ini. Makanya kalau kita mau mengeluh itu ingat nikmat-nikmat Allah. Ya, kadang kita sedih kan? Kenapa kita bisa sedih? Karena kita lupa nikmat Allah itu. Coba kalau kita ingat nikmat-nikmat Allah itu, insya Allah hati kita tidak akan menjadi sedih. Bahkan sedih itu akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga yaitu birrullah, ba, rojab, ya. Yang huruf yang ketiga adalah ba yang disebut dengan birrullah. Apa arti birrullah? Birrullah itu artinya kebaikan dari Allah. Mana salah satu kebaikan Allah terhadap hambanya? Yang bermaksiat, yang taat diberikan rezeki oleh Allah. Ya. Yang patuh sama Allah, yang ingkar terhadap perintah Allah tidak dibedakan, ya. Diberikan yaitu rezeki oleh Allah. Jangankan manusia, binatang pun dikasih rezeki oleh Allah. Lihat tuh ayam coker-coker dapat gitu. Perhatikan,
Ya, ayam itu nyokel-nyokel apa? Dicari rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Ya. Berarti rezeki itu tidak perlu dikhawatirkan. Untuk orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, beriman, tidak mesti harus khawatir. Sebab apa? Udah ada jaminan dari Allah. Ya Allah. Ya, hewan binatang saja dikasih. Ya, hamba yang tak taat aja dikasih. Apalagi orang-orang yang beriman, ya, bertakwa kepada Allah. Makanya Allah itu bilang apa? Aku itu sesuai dengan persangkaan hamba. Jadi ciptakan dalam pikiran kita itu, ya, berpikir positif maknanya di sini. Berpikir positif. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa itu kuncinya. Apa kuncinya? Bertakwa yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Artinya kalau ada masalah kita sulit, satu kuncinya, kunci utamanya apa? Bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan apa? Rezeki dari arah yang tak terduga. Apa arti dari arah yang tak terduga? Rezekinya kebahagiaan. Sesuatu yang awalnya hati kita menjadi susah, ya, merasa banyak masalah, kalau kita pegang kuncinya takwa itu, kedua keuntungannya akan Allah beri kebahagiaan dari arah yang tak terduga. Apa kebahagiaan itu? Tentunya dengan sesuai masalah kita, ya. Misalkan kita punya hutang, pasti ada cara Allah, ya. Allah lebih tahu caranya. Kita kekurangan makanan, nanti ada cara Allah untuk mengantarkan kita makan. Yang ketiga apa keuntungannya? Apa pasangannya? Wa may yatawakkal 'Allah fahuwa hasbu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Jadi takwa itu kuncinya dan tawakal, ya. Ini kebahagiaan kita jadi santri itu. Kembalikan saja sama Allah, ya. Kalau sulit hidup kita, rumit kita, masalah kita, serasa kita saja yang paling berat, ingat kuncinya adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah. Berat enggak? Berat enggak? Yang membuat kita berat itu adalah hati kita berat. Oleh sebab itu ini kita belajar di pondok ini, ketika kita yang menunggu Allah. Apa maksudnya kita menunggu Allah? Sebelum azan kita usahakan kita yang dulu menunggu Allah. Senang. Ya namanya kita meminta. Jangan kita yang ditunggu Allah. Kita harus ciptakan tradisi kita merasa rugi. Udah azan kita baru ke sana. Kita sama-sama belajar, ya. Nah ini, apa yang pertama tadi? Rahmatullah. Kedua, judullah. Yang ketiga, birrullah. Jadi dari awal 1 Rajab itu sampai tanggal terakhir, ya, bulan Rajab itu, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan rahmat Allah, kedermawanan Allah, dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diterangkan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati naharan. Sesungguhnya di surga itu ada namanya sungai. Sungai apa itu? Yuqalu lahu Rajab. Nama sungai itu adalah Rajab. Asyadda baidan, warnanya keputihan. Warnanya lebih putih daripada susu. Pernah lihat susu? Pernah lihat susu? Susu apa? Pernah merah susu? Susu sapi. Pernah nggak lihat? Pernah ngelihat orang merah susu sapi atau langsung kalian mencet susunya sapi? Pernah merah susu? Gimana warna susu?
Gimana? Putih. Tapi aneh orang Indonesia ya. Susu bendera. Yang dikasih cuma susu. Benderanya enggak? Coba lihat tuh mie. Beli mie goreng. Di mie goreng itu apa gambarnya? Telur, ayam, bawang. Tapi tidak. Yang ada hanya mie. Ya. Namanya mie goreng. Tapi ujung-ujungnya direbus juga mie-nya. Ya Allah. Ya. Beli sanglek, robek di sini. Ya, inna fil jannati naharon. Sesungguhnya di surga itu ada sungai yuqalu lahu Rajab, yang disebut namanya adalah Rajab. Asyad baydon, yaitu warnanya lebih putih daripada susu. Ya Allah, gimana putihnya ya? Yang paling putih kita lihat apa sekarang? Susu. Nah, cucu. Minal labani itu minal, apa itu minal? Dari al-labani suka minum susu. Yang laki suka minum susu. Susu apa? Kental manis. Ibu-ibu suka minum susu. Masya Allah. Syukur. Berarti kalau bilang syukur itu udah kebanyakan minum susu itu. Makanya akhlak kita harus seperti susu. Di mana ada manis, di situ ada. Di mana ada gula, di situ ada semut kan. Makanya maniskan akhlak kita itu. Kami dipesankan oleh guru kami itu. Jadilah seperti semut. Akhlak kita itu baik. Di mana lihat tuh semut. Kalau udah kemanisan mati nggak dia? Begitu juga kalau akhlak kita bagus, orang nggak terasa ya, pingin terus apa yang ada dalam dirinya pingin dikasih. Benar nggak? Jadilah akhlak kita seperti susu. Wa ahla minal asali. Tuh. Apa ti ahla minal lasani? Dan lebih manis daripada gula. Ya Allah, gimana perasaannya? Lebih manis daripada madu. Pernah minum madu? Yang laki pernah minum madu? Ibu-ibu mau di madu? Hah? Ya Allah. Gimana mau di madu? Pak Ustadz satu aja belum ada. Man shoma, barang siapa berpuasa mir Rajab, dari bulan Rajab sehari aja. Barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab, saqahullah min zalikan nahar, maka Allah akan memberi minum daripada sungai tersebut. Masya Allah. Makanya nanti ketika puasa Senin Kamis kita di bulan Rajab itu sudah termasuk kita mendapatkan puasa apa? Bulan Rajab. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Jadi nikmat loh berpuasa itu. Puasa itu membuat kita melatih kesabaran kita. Puasa itu melatih kita apa? Melatih konsentrasi kita, ketenangan kita, gitu ya. Nah, ada doa yang ketika datang bulan Rajab, Rasulullah sering membaca doa ini. Apa doanya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Anas bin Malik meriwayatkan apabila masuk bulan Rajab, qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nyanyikan coba, bagus. Allahumma barik lana fi Rajaba
wa ballighna wa hasil Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil Allahumma, apa artinya? Ya Allah, barik lana, berikan keberkahan pada kami fi Rajab, berkahi bulan Rajab ini. Artinya kita dapat keberkahan daripada bulan Rajab itu sendiri. Wa Sya'bana, wa Sya'ban wa Sya'ban, Sya'ban, apa arti Sya'ban? Bulan Sya'ban. Habis bulan Rajab apa? Wa ballighna Ramadana, sampaikan kami umur kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ya. Ya, jangan ada gugur. Ya, minta mulai ntar malam sholawatan itu pakai ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang terakhir itu kalau hasil maqasidana itu tambahannya itu apa? Dan sampaikanlah maksud kan? Paham? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh barokah. Bulan penuh ampunan. Bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ya, perbanyak kebaikan, perbanyak istighfar agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, selamat dunia akhirat, masuk surga bigari hisab. Ngiring guru besar kita Almarhumullah Bapak Muhammad melalui bimbingan syafaat baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Ya Allah, sayangilah kami, sayangi orang tua kami ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah, panjangkan usia orang tua kami ya Allah, agar bisa berjumpa dengan bulan mulia bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, berikanlah kami kebaikan-kebaikan yang Kau turunkan pada hari ini, kebaikan-kebaikan untuk ayah ibu kami ya Allah. Bila ada dosa masih dalam diri kami ya Allah, ya Allah, gugurkanlah dosa kami ya Allah, agar kami mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti apa yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bifadlika al-azim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri kami pribadi, dapat kita laksanakan, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang karena itu adalah keterbatasan ilmu kami pribadi. Mudah-mudahan Allah maafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
wal afwa minkum syukran jazila. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina amaku semeton jariku pada dinara ite ben kekal di dunia dakat tersugi dakat terbang semulia dinara guna dinara agama dinara guna dinara agama pacuga makna ngaji sembahyang puasa mudahan gama kepada tamu syurga